kembali lagi bersama kami dari Kementerian Selom. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar UMI bersama saya Viani, saya Asya, saya Bening. Langsung aja kita mulai ya. Jadi Mbak Asya, apa sih pembiayaan UMI itu? Nah, ini aku yang jawab ya, soalnya sebagai mungkin yang kemarin udah ikut Sosbimtek UMI nih, jadi dapat ilmu sedikit tentang UMI. Jadi pembiayaan UMI ini merupakan program dana bergulir pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Nah, sampai dengan tahun 2021 ini, total dana bergulir yang telah dicairkan dari APBN itu udah lebih dari 10 triliun nih. Banyak juga ya? Iya. Oh ya, tadi kan udah disinggung usaha ultramikro nih. Nah, usaha ultramikro itu apa sih? Nah, kalau usaha ultramikro ini, jadi usaha ultramikro itu usaha yang kecil. Nah, karakteristiknya biasanya yang pertama tuh belum memiliki legalitas usaha, kayak misalnya dia belum punya NPWP atau NIP, terus juga belum ada sertifikasi produknya, jadi kayak cuma jualan mungkin di warung kayak gitu kan, atau mungkin usaha-usaha kecil, jadi belum punya sertifikasi seperti sertifikasi BPOM atau sertifikasi halal. Nah, terus juga sebagian besar ini usahanya dijalankan oleh individu, jadi nggak punya tenaga kerja gitu. Misal ibu-ibu yang jualan jajanan pasar ya gitu, dia cuma masak sendiri terus dijual sendiri ke pasar. Dulu mungkin Mbak Bening sama Mbak Via ini pernah ikut survei UMI nih, inget nggak? Nah, jadi ya kayak gitu yang kecil-kecil aja. Terus juga iya kayak gitu, jadi tenaga kerjanya satu orang aja. Terus juga yang ketiga tuh jenis komoditi atau barangnya itu nggak tetap, jadi bisa berganti sewaktu-waktu. Misal tadi jual sembako, terus sekarang harga minyak lebih mahal kayak gitu mungkin dulu, jadi dia mau ganti jual yang lain, jual makanan gitu bisa. Jadi emang komoditi atau barang yang dijual nggak tetap. Lalu tempat untuk menjalankan usahanya itu bisa berpindah sewaktu-waktu, jadi bisa aja yang awalnya di pasar tapi mungkin keadaan ekonominya sedang nggak bagus, terus jualnya di rumah, atau mungkin jadi dijual keliling sekolah atau mungkin keliling kampungnya gitu. Terus usahanya juga belum menerapkan administrasi, jadi dia nggak bisa bedain keuangan pribadi sama keuangan usahanya. Jadi emang belum ada pencatatan, jadi hasil dari jualan biasanya langsung dipakai aja gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang terakhir nih dia belum bisa atau sulit dalam mengakses pembiayaan dari perbankan atau istilahnya non bankable, karena memang jenis usaha yang masih kecil dan juga mungkin sebagian besar kredit debitur UMI ini belum memiliki tingkat kesejahteraan yang di bawah rata-rata. Jadi mungkin dari perbankan belum percaya untuk memberikan pinjaman untuk usahanya seperti itu. Jadi soalnya belum punya jaminan gitu. Betul, jadi ya kalau perbankan biasanya harus ada jaminannya ya, atau mungkin minimal aset usahanya seberapa gitu. Tapi kalau UMI kan dia aja nggak bisa bedain pencatatan dari usaha sama pencatatan keuangan pribadi itu, jadi belum bisa dilihat mungkin. Oke, nah kalau misalkan nih udah memenuhi semua karakteristik yang disebutkan Mbak Asya tadi, terus gimana sih syaratnya supaya kita tuh bisa dapetin pembiayaan UMI itu gitu? Nah, ini gampang banget, mungkin Bapak Ibu yang nonton juga pengen tahu gimana caranya dapat pembiayaan UMI. Jadi pembiayaan UMI itu syaratnya gampang banget. Yang pertama harus WNI yang jelas. Jadi mungkin orang-orang yang masih WNA itu nggak boleh dapat pembiayaan UMI. Jadi syarat dari WNI-nya tadi dibuktikan dengan KTP, kan kalau udah di atas 17 tahun udah punya KTP elektronik, NIK elektronik. Terus yang kedua yaitu dia nggak sedang menerima pembiayaan lain untuk usaha yang sama gitu. Jadi pembiayaan lain di sini contohnya mungkin KUR atau mungkin sekarang juga ada yang namanya Super UMI gitu, dari Super UMI dari BRI. Jadi dia di bawahnya KUR tapi dari Bank BRI. Kalau UMI ini kan dari penyalur seperti kalian gitu. Terus juga nanti dibuktikan dengan yang dia nggak ada pinjaman dari tempat lain, itu dibuktikan dengan validasi di sistem SIKP atau
sistem informasi kredit program UMI. Jadi dia harus lolos validasi SIKP itu. Terus Mbak Aisyah, tujuan kredit UMI itu apa sih ya? Nah, tujuannya ini ada banyak nih. Yang pertama, menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Karena tadi kan mereka mengalami kesusahan ya dari pinjam di perbankan. Jadi, nah, optionnya selain pinjam di perbankan ini kan cuma di rentenir ya, teman-teman. Jadinya kan bunganya pasti besar. Terus juga ini UMI ini hadir sebagai solusi dari permasalahan itu. Terus habis itu menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah di sini ingin membantu wirausahawan karena mungkin pelaku UMKM ini sangat banyak ya di Indonesia dan merupakan salah satu penyumbang ekonomi terbesar. Nah, yang terakhir yaitu menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan. Jadi diharapkan setelah mereka dapat pembiayaan UMI ini, usahanya bisa berkembang. Jadi sudah dapat bantuan dari pemerintah, terus bisa mengembangkan usahanya, dan nanti mungkin usahanya makin besar dan bisa naik kelas untuk pinjam di mungkin KUR gitu, yang jumlah pinjamannya lebih besar untuk memperbesar usahanya. Gitu. Oh iya, Mbak Aisyah, siapa aja sih yang menyalurkan UMI itu? Nah, jadi tadi kan UMI kita tahunya dari pemerintah ya biayanya. Nah, itu dari pemerintah yang menyalurkan itu adalah PLU PIP. Nah, PIP itu Pusat Investasi Pemerintahan. Nah, kalau mungkin belum pernah dengar, jadi PLU PIP ini adalah PLU di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan UMKM, dan saat ini dia juga memiliki tugas untuk menyalurkan program UMI. Nah, terus untuk LKBP sendiri itu terdiri dari Pegadaian dan PNM. Nah, terus juga ada beberapa koperasi-koperasi. Nah, kalau Pegadaian dan PNM ini dia memiliki afiliasi dengan pemerintah kan. Seperti yang kita tahu mereka BUMN, jadi memiliki afiliasi dengan pemerintah. Lalu untuk yang lainnya itu melalui Bahana Arta Ventura. Nah, dia Bahana Arta Ventura ini nanti memiliki koperasi-koperasi juga yang bisa menyalurkan UMI gitu. Nah, untuk koperasi-koperasi ini dia nggak ada afiliasi dengan pemerintah. Lalu untuk jadi sebagai informasi aja nih, sampai Mei tahun 2022 ini pembiayaan UMI ini sudah disalurin sama 57 penyalur yang menjangkau hingga 509 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dan ya banyak banget. Terus debiturnya udah 5,85 juta orang, dan penyalurannya ini udah lebih dari 19 triliun. Jadi udah banyak banget ya. Oke, berarti UMI ini kan disalurkan oleh PIP dan LKBP kan? Ya. Nah, terus gimana sih mekanisme penyalurannya itu? Nah, jadi mekanismenya tuh ada dua di penyaluran UMI. Yang pertama ada yang penyalur langsung, maksudnya pola langsung gitu ini. Lalu ada yang nggak langsung. Nah, kalau yang langsung ini dia penyalur langsung menyalurkan pembiayaan ke debitur. Nah, sedangkan kalau misal yang tidak langsung menyalurkan pembiayaan melalui lembaga linkage. Jadi tadi yang langsung itu ada PNM dan Pegadaian. Jadi dari pihak PNM dan Pegadaian ini langsung menyalurkan dananya ke debitur. Sedangkan kalau yang tidak langsung tadi yang sudah disebut tadi Bahana Arta Ventura itu, dia dari Bahana Arta Ventura baru disalurkan ke koperasi dan LKM. Nah, dari koperasi dan LKM ini baru disalurkan ke debitur gitu. Terus program pembiayaan ini disalurkan dengan prinsip empowering dan engagement. Jadi melalui LKBB yang berpengalaman dalam microfinance, selain menyalurkan, LKBB juga memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan yang berupa peningkatan kapasitas SDM, terus pemberian motivasi usaha, konsultasi terkait usaha, pengawasan terhadap debitur, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Jadi di sini kelebihan dari UMI dibanding pembiayaan lain mungkin jadi dari penyalurnya ini dia mendampingi usaha debitur ini. Cuma dapat uangnya aja. Iya, juga gitu ya. sekali. Jadi kalau contohnya nih kemarin kalau dari PNM itu dia setiap minggu ada yang namanya perkumpulan kelompok gitu lah. Jadi di perkumpulan kelompok itu nanti dari pihak PNM-nya ngasih informasi-informasi, mungkin juga nanyain gimana usahanya kayak gitu. Mungkin ada perkembangan atau penurunan. Nah, nanti bisa diberikan
saran dan masukan gitu dari pihak PNM biar usahanya tuh tetap jalan dan bisa berkembang gitu. Terus juga penyalurannya ini bisa disalurkan secara perorangan maupun kelompok. Jadi kalau yang perorangan itu dari Pegadaian, kalau yang kelompok itu dari PNM dan mungkin koperasi juga ada beberapa yang kelompok. Jadi kalau misalnya mau dijelasin lebih panjang lagi nih, kalau yang perorangan jadi mungkin dari Pegadaian orang datang mau pinjam langsung pinjam aja gitu Pegadaian. Nah kalau yang kelompok itu nanti kita harus cari kelompok dulu. Misal kita nih bertiga pinjam, tapi biasanya sih 8 orang gitu minimal. Nah itu jadi kita bertanggung jawab sama teman-teman kelompok kita. Jadi misal nanti kamu nggak bayar di bulan ini, minggu ini, kita harus nalangin dulu biar untuk kamu bayar itu. Jadi resiko untuk nggak bayar bersama, jadi lebih aman gitu. Karena saling mengingatkan bersama. Iya, ibu-ibu juga ya. Oh iya, menarik sekali ya, ada basic enrollment sama engagement. Nah, setelah semua yang dijabarkan tadi, untuk peran KPPN sendiri apa ya dalam penyaluran UMI ini? Nah, ini peran kita sekarang ya ngomonginnya. Jadi kalau dari kedudukan, KPPN ini berada di bawah Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang di sini juga di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Nah, tugas dan fungsi KPPN sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2022 ya, yang menyatakan KPPN ini sebagai kantor vertikal Dirjen Perbendaharaan berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembiayaan ini. Yang pertama yaitu monitoring ketepatan data penyaluran. Nah ini yang untuk melihat, jadi nanti kan SIKP dijadikan dasar sebagai salah satu syarat apakah debitur itu boleh ambil pembiayaan atau enggak. Jadi tadi yang tidak boleh ngambil dari pembiayaan di tempat lain itu harus dibuktikan dari aplikasi SIKP. Jadi sebagai KPPN kita monitoring gitu apakah data yang ada di SIKP ini udah sesuai nggak, mungkin tepat atau belum gitu. Lalu yang kedua, pengukuran nilai keekonomian debitur. Dalam hal ini survei baseline dan endline. Jadi di sini survei untuk melihat tingkat keekonomian. Jadi ada yang dilihat ada 3 nilai. Jadi nilai keekonomian pribadi, nilai keekonomian usaha, dan sekarang ada satu lagi nilai inklusivitas keuangan. Jadi kita lihat apakah dengan diberikan pembiayaan UMI itu mereka tambah sejahtera atau enggak, usahanya tambah maju atau enggak. Jadi dievaluasi terus. So mungkin semester depan bisa ikut survei biar kita lihat. Dari penjelasan di atas ini kita jadi makin paham ya peran KPPN dalam rangka pembiayaan UMI ini. Kalau gitu ini pertanyaan penutupnya Mbak. Boleh nggak disampaikan harapan ke depan untuk program pembiayaan UMI ini? Harapan ke depan. Jadi kalau dari aku pribadi nih, harapan untuk masyarakatnya semoga makin banyak pelaku usaha ultramikro yang dapat mengakses pembiayaan UMI ini, karena kan dia syaratnya nggak susah tuh, jadinya pasti bisa gitu asal manfaatkan sebaik-baiknya. Karena ini juga merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah gitu. Terus yang terus juga diharapkan jika udah dapat mengakses pembiayaan UMI ini usahanya bisa makin besar, terus juga meningkatkan kesejahteraan. Mungkin diawali dari kesejahteraan dalam keluarganya dulu gitu, mungkin belum nggak langsung kesejahteraan seluruh Indonesia, tapi dari kesejahteraan pribadi dulu, sehingga secara umum nanti kalau lama-kelamaan masyarakat juga bisa lebih baik dari institusinya sendiri. Oke, seru banget ya pembicaraan kali ini tentang UMI. Makasih Mbak Asya udah dicerahkan nih kepada kita semua tentang UMI. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dadah.